wala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakah ila akhiril ayah. Ngulang dikit ya biar nyambung sama bawahnya. Qala berkata siapa Allah Ta'ala. Qala berkata siapa Allah Ta'ala, adabi adapun siksaku. Adabi adapun siksaku itu usibu akan menimpakan aku. Itu usibu akan menimpakan aku bihi dengan adab man pada orang. Man pada orang asya'u yang menghendaki aku. Asya'u yang menghendaki aku. Ta'dzibahu artinya Ta'dzibahu artinya akan diadab siapa man. Warahmati dan adapun rahmatku itu wasiat luas apa rahmat. Amat artinya menyeluruh umum. Apa rahmah kulla syai'in pada tiap-tiap perkara fit dunia di dunia. Fit dunia di dunia. Jadi kemarin ketika Nabi Musa sudah mulai hilang kepercayaan diri nih, karena umatnya sudah dari sekian banyak kelompok. Bisa dibayangkan kalau misalkan ini adalah satu kelompok pengikut sebuah kerajaan, tentu sebenarnya jumlahnya enggak segitu nggih, jumlahnya ribuan. Tapi akhirnya yang ikut direkrut oleh Nabi Musa dalam rangka akan memenuhi mikotnya Allah nih, memenuhi waktu yang dijanjikan, ada janjian pertemuan dengan Allah untuk menerima Taurat. Itu akhirnya yang diajak cuma 80 kemarin 70 apa 80 orang kemarin. Ternyata dari mereka mereka memang orang-orang yang tidak ikut-ikutan menyembah sapi emas, tapi mereka juga tidak mau kehilangan teman-temannya. Mereka juga masih enggan untuk lepas dari mental perbudakan yang dibentuk oleh Fir'aun. Maka kemudian ada satu situasi di mana Nabi Musa juga hampir kehilangan kepercayaan diri. Tidak, di sini Nabi Musa bukan hampir putus asa, karena putus asa itu sebuah kondisi yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul. Ini satu situasi yang mustahil, karena putus asa itu adalah bagian dari bukti bahwa seseorang sudah masuk ke dalam jebakan setan. Memutus asanya sendiri, sebenarnya bagus ya bahasa Indonesia dalam menerjemahkan atau membuat kata-kata putus asa itu bagus ya. Ada asa yang terputus, padahal manusia dan asa itu mestinya jangan pernah terputus ya. Tapi kalau seseorang sudah mulai putus asa, nah ini berarti sudah terjebak ke dalam godaan setan. Nabi Musa situasinya hampir hilang kepercayaan diri, udah mulai nggak pede nih, gimana ini tinggal 70 orang, udah gitu mereka juga nggak mau lepas dari teman-temannya yang nyembah sapi emas, padahal mereka situasinya enggak ya, sesuai yang dikatakan oleh mufasir bahwa mereka ini hanya membiarkan teman-temannya berada dalam kesesatan gitu. Nggak mau mengingatkan, juga nggak mau pisah gitu ya, teman-temannya dibiarkan sesat, padahal ya 70 orang ini nggak ikut-ikutan, juga nggak percaya masa saya sapi emas bisa bersuara lah, itu paling akal-akalannya si Samiri gitu. Tapi mereka tetap nggak mau misah sama teman-temannya. Akhirnya apa yang pada ayat yang lalu dijelaskan bahwasannya akhirnya dikenai hukuman sama Allah. Falamma akhadha jumur rajfah. Nah, di situ ada gempa.
yang ditimpakan kepada mereka. Ini sudah hampir mau waktunya, waktu deadline ketemu sama Allah ini sudah mau tiba gitu ya. Tapi malam itu, malam dimana akan berangkat ya sama Allah, malah apa ya diguncang sedikit. Jadi guncangannya itu oleh Abdullah bin Abbas dikatakan itu hanya berupa petir-petir gitu, yang ya sekedar untuk menakut-nakuti, karena pada dasarnya mereka juga tidak ikut-ikutan menyembah sapi emas. Nah di sini tapi dalam situasi ini akhirnya Nabi Musa sudah mulai hilang kepercayaan diri, sampai makanya yang kemarin ada istilah istifham isti'tof. Sini satu pertanyaan untuk memelas. Nabi Musa mengatakan atuhlikuna bima fa'alas sufaha, ya Allah, masa saya Allah saya ini ikut-ikutan diazab karena kebodohan orang-orang itu. Nah ini mulai memelas sama Allah. Nah orang itu kan kondisinya gitu ya, kalau kita sudah mulai hilang kepercayaan diri akhirnya kan biasanya melas nih. Misalnya sampean duwe dulur gitu yang bikin kesalahan adiknya, terus mbake melok-melok dihukum, atau sebaliknya pasti lo mosok sih aku melok dihukum. Nah ini kan kalimatnya orang yang mulai hilang kepercayaan diri. Maka Allah katakan memang benar adabi usi bubihiman asya, memang benar adabku akan kuberikan pada siapapun. Yo suka-suka Allah gitulah ya. Yo suka-suka lah aku mau ngasih adab ke siapapun. Tapi kemudian dilanjutkan oleh Allah ya, menggunakan wawu atof yang di situ bukan kata summa atau fa ya, tapi menggunakan wawu atof warohmati. Di sini membuktikan bahwa adab atau siksa dan cinta kasih Allah itu selalu beriringan. Tinggal kalau misalkan, nah ini kadang-kadang kalau kita merasa tersempitkan oleh siksaan Allah gitu. Nah ini hendaknya kita kembali lagi pada ayat ini. Cukup jelas nih Allah mengatakan inna adabi usi bubihi man asya warohmati wasi'at kulla syai'. Jadi azab dan rahmah itu datangnya bersamaan, tinggal kesadaran kita. Nah, kalau kita ikut jalannya setan ya dapat azab tok. Yang di pikiran kita ya Allah itu jahat gitu ya misalkan, yang di pikiran kita hidup kok begini amat. Padahal di sini Allah katakan ya, Nabi Musa diberi peringatan oleh Allah, warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku luas pada apapun. Fasaat tubuh maka akan menetapkan aku pada rahmah fil akhirati di akhirat. Bagi siapa? Lilladina, bagi orang-orang yattaquna yang bertakwa. Siapa alladin wa yu'tuna, dan mendatangkan siapa alladin az-zakata pada zakat. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Walladina, dan orang-orang hum yang adapun alladin di ayatina dengan ayatku itu yu'minuna, beriman siapa? Alladin, beriman dengan ayat-ayat Allah, mengeluarkan zakat ya. Berarti ini satu kesatuan ya, orang yang akan mendapatkan rahmat Allah ya. Yang akan mendapatkan rahmat Allah itu ya bukan sing asal Islam KTP gitu ya, atau yang sekarang mungkin situasi sekarang itu lebih parah dari itu nih, agama dijadikan tempat persembunyian, menyembunyikan kemalasan gitu ya, menyembunyikan ketidakberdayaan, bahkan untuk menyembunyikan kejahatan. Akhirnya apa, orang-orang yang lihat bahwa orang itu sholatnya rajin tapi kok ya korupsi gitu misalnya. Apalagi sekarang ya, saya lihat kalau lihat di internet itu yang namanya isu pondok pesantren ada pencabulan gitu-gitu ya, itu kan banyak toh. Pondok pesantren ada macam-macam isu lah yang datang. Nah ini situasi di mana agama dijadikan tempat persembunyian. Lah kelompok yang ini biasanya ya merasa yang paling, ini situasi yang menyedihkan gitu. Ketika Islam semakin menyebar, pasti ada situasi asing yang terjadi di antara orang Islam sendiri. Satu contoh,
umumnya nggak masalah gitu, kayak lulusan pondok atau orang yang punya label eh, apa namanya ustadz atau ustadzah itu eh, cari cuan dari jual agama gitu. Umumnya nggak apa-apa dan itu sudah dilakukan banyak orang. Yang tiba-tiba yang menjadi asing adalah situasi di mana seseorang yang lulusan pondok pesantren kemudian bisa memberdayakan masyarakat, ya, bisa memberdayakan SDM dan SDA-nya, ini rasanya menjadi asing gitu. Nah, situasi ini pasti akan terjadi. Inilah kenapa Rasulullah juga memperingatkan bahwa Islam itu datang dengan dalam kondisi asing dan kelak akan berakhir juga dalam kondisi asing. Bukan berarti pemeluk Islam sudah nggak ada. Pemeluk Islam sudah banyak, banyak bahkan mungkin. Tapi ajaran-ajaran Islam yang dipegang itu sudah semakin asing. Kayak sekarang orang-orang di Arab sendiri ya, di supermarket gitu, itu masih lumayan. Kalau di Indonesia itu Indomaret itu kan nggak ada bir ya, atau minuman keras itu kan dijual secara sembunyi-sembunyi gitu, nggak dijual sing sampai dipromosikan gitu. Tapi kalau di negara Arab nggak ada. Jadi semuanya dijual dengan terang-terangan. Maka orang yang berpegang teguh pada agama itu ya itu yang disebut dengan asing. Bukan kok agama Islam ini asing, deh. Semakin banyak mungkin yang memeluk Islam, tapi yang berusaha berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ittiba dengan apa namanya, dengan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, itu yang semakin sedikit. Maka dikatakan di dalam ayat ini semuanya jadi satu yang akan mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama alladzina yattaqun. Yattaqun itu takwa. Bertakwa itu ada rasa takut terhadap pelanggaran gitu ya, takut terhadap kemaksiatan, kemudian berusaha keras untuk menjadi baik. Wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Kemudian alladzina yaitu orang-orang yattabi'una yang mengikuti siapa alladzin ar-rasula pada rasul, an-nabiyya yang menjadi nabi, al-ummiyya yang bangsa ummi yang tidak membaca dan menulis. Muhammadan artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladhi yaitu Nabi, alladhi yaitu Nabi yajiduna yang menemukan siapa alladhi, yajiduna yang menemukan siapa alladin, alladina yattabi'un tadi ya. Hu pada alladhi maktuban pada ditulis, indahum di sisi alladin, alladina yattabi'un, fit taurati di dalam Taurat, wal injili dan Injil. Bismihi dengan namanya alladhi wa sifatihi dan sifatnya alladhi. Orang-orang yang percaya atau mengikuti yattabi'un kepada Rasulullah itu kita ittiba ya. Ittiba itu apa? Mengikuti akhlaknya Nabi. Mengikuti akhlaknya Nabi. Ikut aja dulu. Kemudian nanti kita akan dapat pembelajaran dari ittiba tersebut. Sebutan kita terhadap Rasulullah itu bukan belajar dari Rasulullah, tapi kita ittiba. Kalau ittiba ya berarti kita ikuti, terus kita sadari apa yang sedang kita ikuti, sedang kita jalani. Kan ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir itu juga bilangnya kepada Nabi Khidir itu tidak minta belajar dengan Nabi Khidir, tapi Nabi Musa itu bilang kepada Nabi Khidir, apakah boleh saya ikut dengan panjenengan? Apakah boleh saya mengikutimu? Jadi pertama kita ikut dulu dengan Rasulullah, kita ikuti apapun
ya, akhlaknya Rasulullah kita ikuti, dari ittiba itu kemudian kita mendapatkan ilmu, dari ittiba itu kemudian kita taklim. Ya memang idealnya begitu, kita belajar di sekolah itu kan atau di pondok gitu, biasanya yang kita lihat, kalau orang sekarang kan yang dilihat kurikulumnya dulu ya, oh kurikulumnya seperti ini, kurikulumnya bagus. Kalau polanya Rasulullah, kalau pola ittiba ya, itu dilihat personal brandingnya dulu, siapa ini persona yang ditampakkan dalam lembaga tersebut. Oh akhlaknya baik, kalau di dalam taklim kan gitu ya, tokoh yang akan kita ikuti itu seperti ini, apa, mencari guru terlebih dahulu, kita ittiba dengan guru tersebut, kemudian dari mengikuti kita dapat pembelajaran apa dari sana. Memang metode pendidikan Rasulullah itu metodenya adalah ittiba, sosoknya diperkuat ya, sosoknya diperkuat, kemudian nanti secara sistematis nah sampean kalau istilahnya gini, persen daripada pengajarnya ini diperkuat, akhlaknya diperkuat gitu ya, kemudian kemampuan keilmuannya ya, kredibilitas keilmuannya diperkuat. Kalau sudah kuat ini posisi ilmu dan personilnya sudah cukup kuat sih, ilmu dan manusianya cukup kuat, insya Allah akan mampu mengelola peserta didik ya, atau anak-anak didik, atau bahkan sumber daya manusia dia akan bisa mengelola. Kenapa? Karena kualitas dirinya sendiri adalah kualitas yang baik. Maka nggak salah juga kalau orang Jawa bilang istilahnya guru itu digugu lan ditiru. Artinya apa? Diikuti. Ikuti aja dulu. Maka kalau dalam konsep pendidikan Jawa lama ya, itu konsepnya ya memang ittiba, ya, mengikuti. Oh guru saya biasanya seperti ini, maka itu diikuti. Nah dengan Rasulullah ya, di dalam ayat ini juga Allah menjelaskan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, mengikuti, diikuti aja dulu akhlaknya Rasulullah, yaitu seorang nabi yang alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil, seorang nabi yang mereka temukan, mereka itu siapa? Bani Israel ya, yang mereka temukan namanya di dalam Taurat dan Injil. Nama dan sifatnya itu sudah ditulis oleh Allah dalam Taurat dan Injil. Ya'muru yang memerintahkan siapa alladzi hum pada alladzina yattabi'un bil ma'rufi dengan kebaikan. Bil ma'rufi dengan kebaikan, wa yanha dan mencegah siapa alladzi hum pada alladzina yattabi'un anil munkari dari kemungkaran, wa yuhillu dan menghalalkan siapa alladzi lahum terhadap alladzina yattabi'un at-thayyibati pada perkara-perkara yang halal atau hal-hal yang baik ya, atau yibati pada kebaikan-kebaikan. Mimma dari perkara hurrima yang diharamkan apama fi syar'ihim di dalam syariatnya alladzina yattabi'un. Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yahillu lahum thayyibat, menghalalkan hal-hal yang baik. Di sini ya termasuk ucap, sikap, perilaku, bahkan hal-hal yang di luar itu, makanan, ya. Itu termasuk Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang detail di dalam pemberlakuan hukum terhadap umatnya. Atau ibadah di sini menyeluruh ya, baik itu ucap, sikap, perilaku, termasuk diantaranya adalah makanan dan kebiasaan. Apa yang boleh, apa yang enggak boleh. Kalau buruk maka jangan gitu ya, seperti diharamkannya babi, diharamkannya khomer, terus hewan-hewan yang bertaring enggak boleh dimakan gitu. Itu jelas Rasulullah membawa hukum tersebut dengan cukup jelas. Wa yuharrimu dan mengharamkan siapa alladzi
alaihim atas alladzina yattabi'un al-khaba'itsa pada keburukan-keburukan, hal-hal yang buruk, minal maitati nyatanya dari makan bangkai, wanahwiha dan sesamanya maitah. Al-khaba'its juga nggak boleh makan bangkai, terus nggak boleh jorok gitu ya. Kalau mau sholat harus pakai pakaian yang suci gitu. Itu termasuk hal-hal yang hal detail yang diajarkan oleh Rasulullah. Wayadau dan meletakkan siapa alladzi anhum dari alladzina yattabi'un israhum pada bebannya alladzina yattabi'un. Saqlahum artinya bebannya alladzina yattabi'un, wal aghlala dan susah-susahnya atau kesusahannya alladzina yattabi'un. Asyadaida artinya kesulitan-kesulitan, allati kanat yang ada apa aghlal itu alaihim menimpa atas alladzina yattabi'un. Nabi Muhammad memberlakukan hukum yang lebih ringan dari nabi-nabi terdahulu, meletakkan beban-beban, termasuk Rasulullah juga menghapuskan perbudakan yang pada saat itu masih terjadi di era jahiliyah. Rasulullah juga memperhatikan soal kesetaraan gender. Sekarang kalau orang ngomong kesetaraan gender itu sudah diperjuangkan oleh Rasulullah sejak zaman dulu ya. Bahkan dulu kala terjadi gitu ya, anak zaman jahiliyah itu lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya. Pokoknya orang perempuan seperti itu. Bahkan pada masa jahiliyah juga ini ada dibahas dalam surat-surat sebelumnya ya, termasuk dalam Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu ketika zaman dulu ya, tawaf di Ka'bah itu dengan telanjang, dilakukan dengan telanjang. Nah ini kan juga termasuk seksual harassment, pelecehan seksual. Ini diringankan oleh Rasulullah. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah itu juga minta keringanan dari Allah. Sholat 5 waktu, yang tadinya dikasih 50 waktu gak kebayang. 5 waktu aja bolong-bolong. Atau kalau nggak bolong mepet, sarip, asari bareng maghrib. Nek subuh mepet duha. Nggak kebayang kalau masih 50 waktu. Itu diringankan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga meringankan beban dalam hal Masya Allah, hukuman juga diringankan, termasuk minta pada Allah, ya Allah angkatlah azab langsung yang pernah terjadi pada umat-umat Nabi terdahulu. Rasulullah minta diangkat, sudah nggak ada, wong malati wis gak ono. Bahkan ketika Rasulullah ditawari oleh 2 gunung gitu ya, untuk membakar musuh-musuhnya, Rasulullah nggak mau, karena Rasulullah komitmen, saya nggak pengen umat saya hancur oleh azab langsung. Maka di dalam Taurat dan Injil itu juga dikatakan bahwa ada seorang nabi, seorang rasul bernama Muhammad yang beliau itu bahkan sesuai yang disebutkan dalam ayat ini, wa yadau anhum israhum wal aglal. Rasulullah itu meletakkan beban-beban umat manusia, meletakkan beban-beban dan kesulitan umat manusia. Kakot lin nafsi seperti hukuman bunuh diri. Kakot lin nafsi seperti hukuman bunuh diri fi taubati, di dalam taubat. Pada zaman Nabi Musa, ada beberapa orang yang datang untuk bertaubat, perintahnya nggak ada yang lain, taubatnya harus dengan bunuh diri. Di zaman Rasulullah itu dihapuskan, tidak ada. Kalau pengen taubatnya diterima, maka pada ayat yang lalu dijelaskan ada hukuman
bunuh diri kan bagi orang-orang yang milih nyembah sapi emas itu kan, yang sudah dibantu oleh Nabi Musa, kemudian pas wis uripe enak mereka bilang ya memang ini hak saya gitu ya. Akhirnya mungkin Gusti Allah dhewe wis gregeten, wis lek pengen tobat, nek pengen tobatnya diterima kongkon bunuh diri. Di era Nabi Muhammad ini sudah tidak ada. Inilah kenapa dikatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul yang meletakkan seluruh korban umat manusia. Jadi Rasulullah itu kenapa hanya dalam kurun waktu sekitar 60 tahun gitu ya bisa menumbangkan kekuatan kerajaan Romawi. Jadi zaman jahiliyah itu kekuatan dunia berpusat pada kerajaan Romawi. Dan itu sudah berabad-abad. Kemudian kerajaan Romawi itu tumbang. Siapa yang menumbangkan? Yaitu kerajaan Islam yang masa kekhalifahan yang sebelumnya sudah dimulai oleh Rasulullah. Sekitar 60 tahun musuh dengan kerajaan Romawi yang sudah ratusan tahun. Rasulullah berhasil. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah pembebasan. Jadi kalau ikut Islam nggak ada itu budak sama tuan, semua orang posisinya sama, laki-laki dan perempuan. Ada disebutkan di dalam ayat ketika Insya Allah, ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah gitu ya, apakah kami orang perempuan ini nggak bisa punya pahala yang sebesar orang laki-laki, dimana kami di saat berjihad ya ini saja yang kami lakukan sementara orang laki-laki punya kesempatan berjihad. Maka kata Rasulullah, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Bagi laki-laki mereka mendapatkan pahala, mendapatkan benefit dari apa yang mereka lakukan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabu. Dan bagi perempuan ada bagian-bagian atau pahala atau ya benefit itu tadi atas apa yang dikerjakan. Maka setaralah manusia ini. Jadi pada saat zaman Nabi Musa, kalau pengen tobatnya pengen diterima, harus kotlin nafsi, harus bunuh diri. Ini masih dijalankan sama orang Jepang ya, harakiri ya. Harakiri itu adalah ritual bunuh diri di saat dia ketahuan ya gimana ketentuannya saya juga nggak paham nih, sampai bisa googling sendiri. Ada, itu masih orang Jepang masih menjalankan ini. Kalau zaman sekarang malah hukuman bunuh diri itu bukan karena ada salah, kan? Orang-orang yang bunuh diri itu kan karena putus asa. Padahal oleh Rasulullah bahkan waktu itu hukumnya dari Allah loh. Orang kalau pengen taubatnya keterima, hukumannya adalah bunuh diri. Di saat era Rasulullah tidak ada hukuman semacam itu. Wakotoa dan memotong asaron najasati pada bekasnya najis. Berat sekali hukumannya. Jadi misalkan tangan kita kena najis ya, jarinya itu nggak bisa disucikan, harus digelek ini kulitnya. Ini sebelum era Rasulullah ya. Setelah zaman Rasulullah, hukum seperti itu sudah diubah, disucikan ya, seperti yang saat ini kita jalani ya. Kena najis wis lek kira-kira hukuman ini awak dhewe gak kenal terasi kira-kira. Falladina maka adapun orang-orang amanu yang beriman, siapa alladin bihi dengan alladhi Rasulullah yang dimaksud ya, minhum dari alladin, wa azzaru dan memuliakan siapa alladin hu pada alladhi, wa waqaru artinya memuliakan, mengagungkan siapa alladin hu pada alladhi, wa nasaru dan membantu siapa alladin hu pada alladhi, wattaba'u dan mengikuti siapa alladin an-nura pada cahaya, alladhi unzila yang diturunkan apa nur, ma'hu beserta alladhi.
Ma'ahu beserta alladzi Al-Qur'ani artinya Al-Qur'an. Ulaika itu ulaika. Tadi ya falladzina amanu falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru itu mubtada'nya, khabarnya ulaika. Itu ulaika, adapun alladzin humul muflihuna yaitu orang-orang yang beruntung. Yaitu orang-orang yang beruntung. Kul mengucapkanlah engkau. Maka kalau jadi orang Islam itu jangan gampang-gampang merasa sial. Wes uripku itu sial jane. Wes wong desa. Ya, pendidikan biasa ae, wajah biasa ae, duit biasa ae. Nah, hati-hati. Nah, itu sudah mulai kena atine mulai diutik-utik ambek iblis. Ya. Padahal di sini dikatakan kita harus mencari lagi ketika sudah mulai ada inferiority atau insecurity, ada mulai rasa insecure gitu. Kita ingat lagi bahwa di dalam Al-Quran itu dijanjikan orang-orang yang beruntung itu adalah ya ini, orang-orang yang amanu bihi wa azzaruhu. Selama kita masih bisa bersolawat, selama kita masih bisa membaca Al-Quran, maka jangan sekali-sekali kita menyebut bahwa diri kita orang yang sial. Sesuai janji Allah di dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Orang-orang yang memuliakan Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan? Membaca sholawat, mengikuti sunnahnya. Awak dhewe sik iso ngombe gawe tangan kanan, nggih. Kita masih bisa ya mengikuti sunnahnya Rasulullah. Kok kita merendahkan diri sendiri, wis sial lagi, berarti gak percaya ambek Al-Qur'an. Dikatakan orang-orang yang muflihun itu tadi adalah amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Wa nasaruhu itu apa? Menolong ajaran-ajaran Rasulullah. Ya, setidaknya membantu orang lain atau membantu diri kita sendiri untuk bisa menjalankan sunnah Rasul. Mengikuti bahkan. Mengikuti pada apa? Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Mengikuti Al-Qur'an. Inilah orang-orang yang beruntung. Jadi jangan gampang-gampang insecure ya. Kalau sudah mulai gampang insecure, obatnya yang pertama kali paling gampang apa? Istighfar. Nih, kalau sudah mulai merasa sewiyal tok uripku iki. Biasanya wong wedok niku gampang kayak ngoten, terutama lek apik udur. PMS. Nggih, itu sangat-sangat sering terjadi. Perempuan dan insecurity niku wis kok dilahirno bareng niku wis. Nah, maka di saat itu mulai muncul gitu ya, yang paling mudah kita lakukan adalah beristighfar. Istighfar dhisik. Astagfirullahaladzim. Kita coba lesan kita. Kalau lesan kita bisa mengucapkan sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, ini berarti kita masuk dalam kategori azzaruhu, masuk dalam kategori memuliakan Rasulullah. Kalau masih bisa, berarti istighfar lagi, ya Allah. Ya itu, ya Allah kok saya tadi sempat insecure, minta ampun sama Allah. Padahal harus dijanjikan, dan janji Allah itu pasti. Ya, orang yang memuliakan terhadap Rasulullah, ulaika humul muflihun. Sampeyan eling-eling ae. Oh iya, nang ngaji wingi ulaika humul muflihun. Muflih aku ini berarti. Kul mengucapkanlah engkau. Khitabun, adapun kul itu khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ini sesungguhnya aku itu Rasulullahi, utusan Allah, ilaikum, bagi kalian. Jami'an, dalam keadaan keseluruhan kalian. Wahai manusia, sungguh aku ini adalah seorang utusan Allah bagi kalian semua. Ini Rasulullah ilaikum jami'an. Alladzi, yaitu orang, lahu yang itu tetap bagi alladzi mulkus samawati, adapun kerajaan langit-langit. Mulkus samawati, yaitu adapun kerajaan langit-langit, wal ardi, dan bumi. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud, illa huwa, kecuali Allah. Illa huwa, kecuali Allah.
as-samawat wal ard. Biasanya kalau langit itu memang seringnya dalam bentuk jamak, karena di sini membuktikan bahwa yang dijelaskan oleh Al-Quran adalah bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Kalau dalam konsep bumi itu bulat gitu ya, berarti dalam bulatan bumi ya, itu termasuk di bawahnya adalah langit. Bawahnya sisi yang atas berarti kan ya berarti semua bumi ya, bumi ini diliputi oleh keseluruhan daripada langit. Maka biasanya kalimatnya as-samawat itu jamak, sementara al-ard itu bentuknya adalah mufrad. Nah berarti maka dalam kemarin saya ngajar Alfiyah Menganggum itu, maka kenapa lafadz aroduna itu termasuk syad gitu ya. Ardun dijamakkan aroduna itu termasuk syad, padahal secara konsep ada dan dia tidak bisa ikut dengan jamaknya, dengan tandanya jamak mudzakkar salim kan gitu ya Ning. Nah alasannya sebenarnya mudah, dalam Al-Quran sendiri lafadznya as-samawat wal ard. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud illa huwa, kecuali Allah. Yuhyi, yang menghidupkan siapa Allah, wa yumitu, dan mematikan siapa Allah. Fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi, dengan Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah, an-nabiyyi, yang menjadi nabi, al-ummi, yang ummi, yang tidak membaca dan menulis, alladzi yu'minu, yang beriman siapa nabi, billahi, dengan Allah, wa kalimatihi, dan kalimatnya Allah, Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wattaba'u, dan mengikutilah kalian hu, pada nabi, la'allakum, barangkali kalian itu tahtaduna, akan mendapatkan petunjuk kalian. Tursyaduna artinya akan ditunjukkan kalian. Waman, dan wamin qaumi Musa, wattaba'u la'allakum tahtadun. Wamin qaumi Musa, dan itu dari kaumnya Musa, kaumnya Nabi Musa, ummatun, adapun umat, jama'atun artinya kelompok, yahduna, yang menunjukkan. Siapa umat? An-nasa, pada manusia, bil haqqi, dengan kebenaran. Nah, Nabi Musa akhirnya berhasillah ada umatnya yang ikut dengan Nabi Musa, dan ini yang menjadi penunjuk bagi mengumumkan kebenaran itu tadi ya, menjadi petunjuk bagi manusia yang lain, bagi kelompok yang lain. Bil haqqi, dengan kebenaran, wabihi, dan dengan hak, ya'diluna, adil siapa ummah, fil hukmi, di dalam hukum, ditegakkan benar-benar hukum Allah. Wa qatta'na, dan membagi-bagi kami, wa qatta'na, dan membagi kami hum, pada Bani Israel. Faraqna artinya memisah-misah kami, Bani Israila, pada kaum Bani Israel, isnatai asyrota, dalam keadaan menjadi 12. Dalam keadaan menjadi 12, isnatai asyrota, dalam keadaan menjadi 12. Halun, adapun isnatai asyrota itu menjadi hal. Asbaton, yaitu kelompoknya. Badalun, adapun asbaton itu badal minhu, dari isnatai asyrota. Badalun, adapun asbaton itu menjadi badal minhu, dari isnatai asyrota, aikoba ila, artinya berupa kelompok-kelompok, kabilah-kabilah. Umaman, yaitu umatnya. Badalun, adapun umaman itu menjadi badal mimma, dari kalimat qablahu, yang sebelumnya umaman. Wa auhayna, dan mewahyukan kami, ila Musa, pada Musa, idistasqa, ketika minta siraman hujan, hu, pada Musa, siapa kaumuhu, kaumnya Musa. Idistasqa, ketika minta siraman hujan, hu, pada Musa, siapa kaumuhu, kaumnya Musa.
fitihi di dalam padang pasir, di gurun. Fitihi saat di gurun. Wa auhayna, mewahyukan siapa Allah, anit ribbi, mewahyukan aku ya, anit ribbi asokal hajar, pada ucapan anit ribbi asokal hajar. Idrib, memukulkanlah engkau bi'asoka dengan tongkatmu al hajaro pada batu. Faboroba, maka memukul siapa Musa hu pada hajar. Fambajasat, maka fambajasat sin ya. Fambajasat, maka mengalir. Infajarot artinya mancur, mancur lah ya. Minhu dari hajar, apa ifnatai asyrota 12, apanya ainan, sumber airnya. Di saat kaumnya minta siraman, ya. Kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah itrib bi'asokal hajar, dipukulkan, maka kemudian mengalir air, 12 mata air, bi'adadil isbati, dengan hitungan kelompok-kelompok. Qad alima, benar-benar mengetahui siapa kullu unasin, tiap-tiap manusia. Sibetin artinya kelompok, minhum dari isnatai asyra. Masyrobahum, pada menjadi minuman, hum bagi kullu unas. Wadhallalna, dan meneduhi kami, wadhallalna, dan meneduhkan kami, alaihim, atas Allah ya yang dimaksud di sini, alaihim, atas kullu unas al-ghamama, pada mendung, dikasih mendung ya. Setelah Nabi Musa minta siraman. Fitihi, di gurun, min harri syamsi, dari panasnya matahari. Wa anzalna, dan menurunkan kami, alaihim, atas kullu unas al-manna, pada manna. Ada yang mengatakan manna ini adalah madu. Ada yang mengatakan manna ini adalah sejenis minuman manis ya, yang mengalir dari atas. Bahkan ada yang mengatakan manna ini adalah sejenis lumut yang mudah terbawa oleh badai. Nah, maka seakan-akan seperti turun dari langit. Dan lumut ini, lumut apa gitu tadi nama ilmiahnya, itu lumut ini punya punya gizi kompleks di dalamnya. Jadi ada vitamin, mineral, karbohidrat, ada semua di situ. Nah, tapi sebagian ulama ada yang mengatakan al-manna ini adalah ma minallah, jadi sesuatu yang datang dari Allah, yang kemudian disingkat menjadi al-manna. Maka mana yang benar? Ya semuanya bisa dikatakan benar nih, karena semuanya kan membutuhkan kajian ilmiah ya, sehingga masing-masing dari penemuan-penemuan ini bisa dipaparkan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Maka al-manna ini kalau di sini dikatakan manna adalah minuman yang manis. Wassalwa, dan burung puyuh. Huma, adapun manna wassalwa itu at-taron jabinu, itu minuman yang manis. Nah, kalau menurut tafsir Jalalain ya, al-manna itu adalah minuman yang manis. Watoiru, dan burung as-samani yang yang berlemak, yang banyak dagingnya, maksudnya yang gemuk, yang enak dimakan. Bitakfifil mimi, dengan takfifnya mim, wal qasri, dan dan dibaca pendek. Wa qulna lahum kulu min thayyibati ma razaqnakum wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah.
wabarakatuh.